Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat minal ardi was samawati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin khairil khalqi wal makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sadat amma ba'd. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. ثم إلى أرواح العلماء والرشد الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وسائر الخيار في هذا المجلس أن الله يتقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة ونحن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى مؤلف الكتاب الذي علمنا وتعلم وصلنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ومعلمه ومدرسه أن الله يرفعنا ببركاتهم ويرزقهم في الدارين لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوعنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله تعالى مرضاته ورضي وثابه سبحانه وتعالى. حضرة الكرامين والمحترمين jamaah kuliah subuh masih ada yang Allah muliakan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pagi ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Harapan kita semoga keikhlasan kita melaksanakan ketaatan hari ini Allah terima dan dijadikan sebagai tabungan pahala kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan dunia serta waktu dan juga tempat yang kita gunakan saat ini menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, hari ini kita berada di hari terakhir, boleh jadi terakhir di bulan Dzulqa'dah. Hari ini tanggalnya 29 Dzulqa'dah. Maka nanti sore dilaksanakan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah. Kalau kelihatan nanti hasil dari isbat terlihat ada hilal, maka besok kita mulai masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau belum kelihatan sehingga diistiqmal 30 hari, maka jatuhnya lusa. Kalau sudah ketahuan kapan tanggal 1 Dzulhijjahnya, maka tinggal dihitung 10 hari berikutnya jatuh hari Idul Adha. Dan 10 hari pertama
memiliki keutamaan yang tentunya segala ibadah pada saat itu memiliki nilai yang luar biasa. Maka Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari ataupun 10 malam. Ada ulama menafsirkan 10 di sini artinya 10 hari pertama di bulan haji besok. Ini pengantar saja bahwa Bapak Ibu silakan rencanakan mau melakukan kegiatan amal ibadah apapun, insya Allah nilainya luar biasa. Yang paling sering dilakukan ataupun disunahkan adalah melaksanakan puasa 9 hari dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 haji. Puasa sunnah bulan haji. Besok kalau terjadi tanggal 1 besok, maka besok hari Senin juga. Dan ini bulan haji juga bulan yang Allah muliakan, maka niatnya bisa banyak besok. Niat puasa Senin, puasa sunnah Senin, puasa bulan haji Allah muliakan, ya. Maka silakan. Kemudian kalau bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang pernah bulan haji puasa sunnah tanggal 1 sampai tanggal 9 pernah? Kayaknya belum ya. Boleh dicoba. Tapi kalau ibu-ibu biasanya sudah ada yang melakukan. Kalau tidak, Senin Kemisnya ada. Senin, kemudian Kamisnya Senin lagi, ya. Atau kalau tidak bisa 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9 bulan haji. Kalau besok tanggal 1-nya berarti tanggal 8 tanggal 25 dan 26 Mei, Senin Selasa, boleh. Tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 itu hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Kalau nggak bisa juga paksain di tanggal 9 hari Arafah. Rasulullah pernah bersabda, aku mengharap kalau dengan puasa sunnah tanggal 9 itu, maka insya Allah dengan izin Allah akan diampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, mumpung saya ketemu di sini, saya sampaikan itu. Silakan Bapak pilih mau puasa sunnah tanggal 1 full sampai tanggal 9, silakan. Kalau tidak Senin, Kemis, Seninnya silakan. Dan yang paling utama tanggal 8 atau tanggal 9-nya. Kalau bisa 8, 9. Kalau nggak bisa 9 aja. Kalau nggak bisa, itu terserah kepada. Artinya ini disampaikan, silakan diambil, ya, supaya apa? Ya ini ibadah tahunan, setahun sekali. Jangan sampai kita terlalu begitu saja. Bapak yang Allah muliakan, hari ini sedikit kita melanjutkan pembahasan yang dulu kita sampaikan tentang kiat praktis menggapai hidup bahagia. Ini lanjutannya dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, atau terjemahannya kiat praktis menggapai hidup bahagia. Ini dulu pernah kita sampaikan tapi bersatu. Maka kita review ulang bahwa harapan semua orang itu apa? Hidupnya ingin bahagia, senang, tenang, dan lain-lain. Itu semua orang. Kemudian juga pengen beruntung, menang, dan sukses. Macam-macam itu. Kadang pengen kendaraan yang mewah, bisnis yang bagus, jabatan tinggi, segala macamnya itu udah di situ. Ini hampir semua harapan orang. Memiliki pengaruh penting, punya istri banyak, cantik, salehah, mau nggak? Istri banyak, cantik, salehah, mau? Punya suami kaya, tampan, soleh, mau? Kalau boleh mau. Cuma kadang nggak boleh ke istrinya. Kekayaan nggak habis-habis, rumah mewah banyak, semuanya ini keharapan secara manusiawi, pengen yang indahnya enak saja. Tapi ini kadang menjadi salah kaprah. Karena kenapa salah kaprah? Karena kebahagiaan tersebut, harapan tersebut sifatnya duniawi sementara. Ya, jadi boleh kita punya seperti ini, tapi jangan dibutakan.
Ya, karena ini sifatnya kesenangan duniawi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kata Allah, sungguh akhirat lebih baik. Ya, ini hanya kesenangan sementara. Apa namanya? Ada yang lahiyal hayawan. Bahwasanya kehidupan akhirat itu abadi. Nah, kemudian faktor memperoleh bahagia abadi. Kalau kita ingin bahagia, pertama kita punya dasar keimanan yang kuat. Kemudian dengan iman tadi dibuktikan dengan akhlaknya ataupun ihsannya, bersikap baik, dan terusnya ditutup dengan aksi amal saleh. Nah, ini fondasi memiliki bahagia abadi. Tapi ketiga ini hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja. Pak, kita sudah beriman belum? Sudah punya ihsan belum, akhlak yang baik? Insya Allah sudah. Kita ngaji tazkiyah dan nufus. Kemudian amal soleh kita sudah baik belum? Insya Allah sudah. Kalau tiga ini kita miliki, mudah-mudahan kita memiliki bahagia yang abadi. Ustaz, di saat ada orang yang bahagia hidupnya tapi gak ada iman, ihsan ataupun amal. Nah, kalau seperti keadaannya, jika kebahagiaan diperoleh oleh orang yang tak beriman, ingat itu hasil kegigihan dan ikhtiar semata. Baik. Allah pernah berfirman, siapa orang yang melakukan amal soleh kemudian dia beriman, maka akan disiapkan kehidupan yang baik. Jadi iman menjadi faktor, ya, iman menjadi faktor bahagia yang abadi nanti. Di dunia boleh dia bahagia, tapi di akhirat belum tentu. Nah, maka kiat-kiatnya yang pertama memperkuat iman dan amal soleh kita. Ini mulai Pak, mulanya. Apa hubungannya iman soleh? Hubungan eratnya dengan iman dan amal soleh saling menguatkan. Iman itu sebagai fondasi kita beramal soleh, amal soleh sebagai bukti keimanan kita. Itu Pak, dua-duanya saling berkaitan. Besok nih, ketika ada potong kurban, itu kalau kita nggak punya keimanan, nggak apa-apa ngeluarin duit juta-jutaan buat beli hewan kurban. Udah ngumpulin lama, terus di belakang dipotong, habis. Kalau nggak ada keimanan, nggak akan mungkin. Bapak, ibu jamaah yang niat korban, tujuannya supaya ini menjadi tabungan dan nanti di akhirat kita punya kendaraan untuk bisa keliling surga. Kan itu harapannya. Karena seluruh itu mau kurban itu akan menjadi kendaraan kalau surga. Saya dulu dipanas-panasin sama orang saya mau saya. Bayangin kalian di surga orang-orang dikelilingin sama kambing-kambing sampai punya ente kagak. Begitu dulu saya. Terus di kendali surga orang lagi naik kulit pada apa dari surga kita kagak gitu ya. Terus dulu saya jawab, apa-apa yang masuk surga dulu. Tapi pikir-pikir iya juga. Nah, ini Pak, kalau nggak ada keimanan nggak mau. Puasa pun demikian, sholat pun demikian. Kalau nggak ada keimanan nggak bisa. Nah, keimanan kita dibuktikan dengan amal solehnya. Ya, amal soleh tanpa ada iman tadi tertolak. Maka ini juga kita buatkan. Lihat kemudian ciri-ciri amal soleh berdasar iman. Apa aja kita bisa cek ya. Satu, ikhlas. Amal solehnya ikhlas lillahi ta'ala. Berikutnya ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa besok kita potong kurban? Karena Rasulullah mengajarkan dan memerintahkan kepada kita bentuk taat kita kepada Rasulnya besok melaksanakan kurban. Kemudian cinta, penuh motivasi cinta. Allah sudah mencintai kita luar biasa, maka ketaatan kita, amal soleh kita ini kita bungkus dengan cinta. Kemudian juga sabar dalam dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Kemudian syukur, setelah amal soleh kita bersyukur karena hakikatnya amal soleh kita tidak bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sholat, kalau Allah bilang enggak bisa. Tapi karena Allah makanya kita bisa ibadah. Makanya doanya kepada Rasulullah, Allahumma inni Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah bantu saya gitu, untuk bersyukur, berzikir dan memperbagus amal soleh kita. Nah ini iman, ciri-ciri amal soleh yang ada imannya. Cek amal soleh kita. Ya, ikhlas ada enggak? Ada niat taat enggak? Ada cinta kepada Allah enggak? Sabar dalam melaksanakan, kemudian bersyukur. Nah besok nih Bapak Ibu yang punya kelebihan atau keluarga nih, indikator ini diterapin. Lihat, ya Allah, mudah-mudahan saya ikhlas. Ini bentuk taat aku kepada Allah dan Rasul, ya Allah. Bukti cintaku, aku perlukan engkau sehingga aku kalahkan cinta dunia. Kira-kira sabar ya Allah, aku hanya bisa seperti ini sekarang. Ya, kemudian juga bersyukur karena engkau telah menggerakkan aku untuk bisa. Jadi semuanya oleh fokus dengan ini, insya Allah ada niat apa? Ada amal soleh dan iman. Sebaliknya, ciri amal soleh dan imannya apa? Atau riya, sombong. Dia mau kambing gua paling gede, gak ada yang mereka. Nah, hati-hati nih Pak. Ya, macam-macam loh. Kemudian cari untuk ibadahnya, cari untuk amalan, cari untuk enak nih. Kayak ini kalau saya menggerakkan cuma berkah, lumayan nih. Satu kotak 30.000, modal 10.000. Wah, ayo cari untuk. Kalau kita banyak cuma berkah. Kadang-kadang juga tolong pesen 30 box. Alhamdulillah kalau cari ini ada cara untuk membahaya. Kemudian rendah kualitasnya, seadanya saja, dan juga tidak sesuai syariat, dia ngarang sendiri. Nah ini ciri-ciri amal soleh yang tidak ada imannya. Kalau kita sudah menguatkan antara iman dan amal soleh, maka hasilnya lihat nanti buah akhirnya apa? Sabar dalam derita, syukur dalam gembira. Insya Allah itu. Ini ciri orang-orang beriman yang membuat Rasulullah bangga. Ketika sabar derita dia sabar, kemudian ketika dia gembira dia bersyukur. Ini buah keimanan. Udah belum kita? Udah. Kemudian menguat lagi keimanannya, ngalir sebelah kanannya. Ketika keimanan kuat maka bisa jadi berubah. Ketika gembira dia sabar. Hati-hati nih, saya punya rezeki nih. Biasa orang kalau udah punya kenikmatan itu apa yang pengen dilakuin, sabar. Kemudian ketika dia menderita dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah bisa sakit, bisa istirahat, bisa merasakan betapa nikmat kalau gitu. Keimanan yang kuat tadi Pak bisa berubah dari itu, bisa gembira dalam sabar dalam kegembiraan, apalagi bersyukur dalam derita. Udah kadang-kadang. Cuma turun lagi iman kita, balik lagi kita apa yang penting kita sudah bisa sabar dalam derita, syukur dalam gembira. Saya yakin Bapak Ibu sudah kadang merasakan itu. Ketika derita, alhamdulillah. Kalau Bapak ini sakit ya, nah itu buruk iman. Nah ini kemudian Rasulullah bersabda, ajaban ambil mukminin, sungguh menakjubkan perkara orang beriman kalau dapat kebaikan dia bersyukur, jika tidak musibah dia sabar. Itu baik. Nah ini pertama iman. Jadi kiat bahagia pertama, iman dan amal soleh dikuatkan. Udah. Saya yakin sudah. Apa rasanya Pak? Ketika kita bisa beribadah dengan iman, nikmat rasanya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua berbuat baik kepada semua makhluk. Ihsan namanya. Kita lihat prinsip ihsan apa? Prinsipnya pertama, niatnya melakukan kebaikan ataupun memberi sesuatu. Ihsan. Terus mengutamakan kebermanfaatan. Dia bagaimana cara bisa memberi manfaat kepada orang itu yang ihsan. Kemudian perkataannya pun baik, perbuatannya pun baik. Kemudian tidak merugikan orang lain. Pemenuhan kebutuhan orang yang punya kebutuhan kemudian dipenuhi oleh dia, insya Allah kita ada ihsan di situ. Kemudian tidak sekedar memberikan nasihat atau pertolongan dan kontribusi pada kebahagiaan. Pokoknya saya mah
dirinya bukan dokter. Kemudian juga menjauhkan dari bahaya. Jadi perbuatan kita bagaimana ihsan kepada makhluk lain, ini prinsipnya. Nah, semua ini akan bernilai lebih utama ketika kita melakukannya dengan cinta. Ya, melakukannya dengan cinta. Jadi silakan Pak, ini kita bisa pilih. Ya. Maka ada beberapa amalan jenis-jenis ihsan dalam bergaul dengan manusia. Apa aja? Misalkan mengembalikan hak orang lain, dia punya hak diberikan haknya, kemudian memenuhi kebutuhan orang lain, menolong orang yang terzalimi, ucapan baik dan senyuman ihsan, kita bisa melatihnya. Kemudian menghilangkan bahaya dari jalan, buang duri gitu ya. Kemudian lagi menjenguk orang yang sakit, memudahkan urusan orang lain, memuliakan tamu, bakti kepada orang tua, menasihati dan memberikan tunjukan kebijakan, dan juga ihsan antara suami dan istri. Memang sudah belum? Sudah. Beberapa di antaranya kita sudah menjenguk orang sakit, membantu orang. Insya Allah itu ada nilai ihsan di situ. Nah, prinsip utamanya lihat apa kata Allah. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ini prinsipnya. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Ini prinsipnya, Pak. Jadi di sini akan menjadi motivasi kita terus senang gemar berbuat kebaikan dan sekuat tenaga menjaga dari keburukan. Karena semangat berbeda. Ini rulenya, ya. In ahsantum ahsantum. Jadi ketika Bapak berbuat baik, ingat ini ayat ini. Ya Allah, Bismillah, mudah-mudahan kebaikan ini kembali kepada saya. Dan lihat dampaknya apa? Dampak ihsan kita. Satu, jika terbiasa berbuat kebaikan kepada orang lain, maka lihatlah Allah akan mengarahkan orang lain untuk berbuat baik kepadanya. Ini hukum alam. Ya, biasa berbuat baik, dan Allah akan pilih orang-orang berbuat baik kepada kita. Jika terbiasa menghilangkan kesan orang lain, maka Allah pun tidak akan membiarkannya dalam kesalahan. Prinsip kedua, ihsan. Harus yakin, biasakan membantu orang lain dalam usaha. Nanti Allah tidak akan biarkan kita usaha. Sedikit usaha langsung dikasih cara. Ya, yang ketiga, kebaikan yang biasa dilakukan akan mengundang kebaikan lainnya. Sebagaimana keburukan dilakukan juga akan mengakibatkan keburukan lainnya. Ini Bapak boleh foto jadi status. Prinsip ihsan, ya. Kalau kita berbuat baik, Allah akan mengarahkan orang untuk berbuat baik kepada kita. Jadi Allah pilih orang yang berbuat jahat, jangan. Ini hamba yang suka berbuat baik. Enak apa gitu? Orang tidak ada yang berbuat jahat sama kita, kenapa? Karena kita berbuat baik. Allah pilih, usir, jangan jahat-jahat. Terbiasa memanggil orang lain, Allah pun akan tidak membiarkan kita dalam usaha. Hakikat ini Pak kita amalkan. Ya, ini Pak. Maka disinilah kita belajar. Oke, baik. Selanjutnya, ini kiat kedua ini dulu sudah pernah kita sampaikan. Berikutnya kita masuk kepada kiat yang ketiga. Sudah ya? Masih ada foto ya? Boleh ditempel di kamar, kantor boleh. Jadi saya tempel di meja, di setiap saya lakukan. Nah, kemudian yang ketiga sekarang memperbanyak zikir dan menyebut-nyebut nikmat. Ini salah satu kiat bahagia. Apa dalilnya? Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena ingat Allah. Ketahuilah, Allah kata
Allah, sungguh ingat nih, gitu. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenteram. Bapak yakin nggak nih Pak? Kalau sudah yakin, udah pernah praktek belum? Praktek. Bahkan Rasulullah suka ngajarin ketika kau marah, dia duduk banyak zikir akan tenang. Panik zikir, ya zikir tenang hati. Kenapa? Karena ketenangan hati itu kunci dari semuanya. Panik bapak, kalau kita udah tenang. Tapi ketika kita tenang hati, ya. Jadi Allah sudah mengatakan hanya dengan ingat Allah hati akan tenang. Dan kalau orang yang bahagia itu tenang. Tenang aja dan berapa gitu kira-kira. Nah, berikutnya kata Ibnu Taimiyah, pentingnya zikir bagi hati itu bagaikan pentingnya air bagi ikan. Bapak, air ikan kalau nggak ada air gimana? Berusaha dulu bisa mati. Demikian pula ketika ada zikir bagi hati kita. Hati kita bisa hidup, bisa menerima nasihat gara-gara ada ketenangan. Ketenangan tadi diawali dengan apa dihasilkan oleh zikir. Nah, lihat zikir memberikan pengaruh besar. Satu, lapang dada, tidak sempit hati. Ya, apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang mengesampingkan zikir kepadaku, maka hatinya akan menjadi sempit. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit, hatinya sempit. Dengan zikir akan bahagia. Kemudian menghadirkan bahagia serasa dalam pelukan Allah. Bapak, ketika kita berzikir, kemudian larut dalam zikir, itu tanpa rasa kadang-kadang nangis. Tapi nangis itu bukan nangis sedih, nangis bahagia. Bergetar hati kita seolah kita diberi musibah kata Allah. Bayangannya dong. Cuma yang dibayangkan Allah punya tangan kan. Maksudnya dalam bahagia itu gak bisa tergambarkan. Ketika Bapak astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih kau menghindarkan aku dari musibah. Maka oleh karena itu zikir ya benar-benar memperhatikan kita bahagia. Apalagi manfaat zikir pengaruhnya menenangkan jiwa, tidak panik. Karena kalau orang udah panik, apa aja keluar. Bapak, ibu lagi berantem di rumah tangga, suka panik itu. Ketika panik, setan masuk, bisikin jelek lu, jelek, tolong. Kenapa? Hati kita panik, bisikan setan masuk. Ketika ada zikir, enggak, udah ini hanya salah paham. Gitu. Empat, mengobati luka dan duka cita, terutama penyakit hati. Ketika kita zikir, insya Allah Pak, dendam hilang, dengki hilang, pelan-pelannya. Dan itu yang kita kejar sekarang. Sedang belajar tazkiyatun nafas untuk mengetahui penyakit hati dan perlahan menghilangkan. Zikir berikutnya pengaruhnya adalah mendatangkan cinta Allah. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah kepada aku, ingatlah kepada aku, maka aku pasti akan ingat kepada engkau. Yang ingat bukan presiden Pak, bukan wali kota, bukan yang ingat Allah Sang Maha Pemilik segala. Ketika Allah mengingat kita dalam kesepian, maka itu ketenangan luar biasa. Cinta Allah kita raih dengan banyak zikir. Ya, ini Pak, kira-kira sudah zikir belum kita? Sudah, saya yakin sudah. Minimal pada sholat fardu kita zikir subhanallah 3 kali. Atau setelah azan subuh menjelang qomat kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astagfirullah. Itu hati tenang. Nikmati zikir ini. Ingat, bagaikan air bagi ikan. Hati kita tidak akan kering dengan zikir. Bahkan banyak hadirin zikir.
Hadis kutsinya, siapa orang yang lidahnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, maka aku akan jadi matanya. Aku apa yang jadi tangan, sehingga apa? Matanya dibimbing Allah, tangannya dibimbing Allah, dipenjara. Itu kan Allah mencintai. Udah zikir belum? Udah belum ya? Ya, kesini sekarang. Jenis-jenis zikir ada 3, ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir perbuatan. Ini boleh jadi berbeda ya, boleh jadi berbeda. Ini cuma yang saya simpulkan. Ada 3 ini utama. Pertama zikir lisan. Apa itu? Banyak menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Udah kita sampaikan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Arhamar Rahimin, ya Rahman. Subhanallah, alhamdulillah, terus. Ya, itu menyebut nama dan sifat-sifatnya. Kemudian membaca Al-Quran, kalau membaca Al-Quran ini merupakan zikir yang utama setelah la ilaha illallah. Jadi ketika Bapak zikir, Bapak membaca Al-Quran, itu kategorinya sudah zikir, dan itu menenangkan, Pak. Menenangkan sekali. Ya, Allah banyak berfirman tentang hati atau ayat tentang zikir. Di antaranya apa? Kata Allah, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada engkau nasihat-nasihat dari Tuhanmu dan juga menjadi obat bagi penyakit dalam hati. Apa itu? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat buat penyakit hatimu dan mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori zikir yang lisan, baca Quran. Ya. Dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya, astagfirullahaladzim, masya Allah, tabarakallah, itu adalah zikir. Bisa ya. Kemudian zikir hati. Sebentar, zikir lisan sudah ya Pak? Sudah insyaallah. Ya, bisa masing-masing menjawab. Kemudian zikir hati apa itu? Sabar dan syukur. Ya Allah, hati ini sabar, bisa kategori zikir, kemudian berkategori zikir juga. Terus harap cemas, khauf dan raja, itu juga bagian dari zikir hati. Aduh, kalau saya melakukan ini gimana ya? Nah, gitu. Kemudian ikhlas, nerimu, tawadu, ya, semua menerima qanaah dengan takdir Allah bagi kita, insya Allah masuk ke dalam zikir hati. Bahagia akan hati kepada kita. Berikutnya zikir perbuatan, ya, apa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, itu masuk kategori zikir perbuatan. Pak, kita udah zikir belum? Lisan sudah. Bahkan boleh jadi saat ini kita menambah zikir hanya lisan saja. Oke. Yang kedua ada zikir hati. Kalau kita ingat sama Allah. Yang ketiga zikir dalam perbuatan ketika aktivitas sehari-hari. Mau gini, nah enggak. Ini haram, ada zikir perbuatan. Wah, itu zikir perbuatan. Kalau seperti itu Pak, maka semua anggota tubuh kita dari lisan, hati, dan anggota perbuatannya sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini, rasakan bahagia hidupnya. Ya, itu banyak zikir. Kemudian setelah zikir, ingat nikmat, ya, ingat nikmat juga. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur, sebut-sebut dalam hati. Makanya orang kalau saya dengar ya, orang hadis bin nikmah, ya, artinya apa? Ini mah apa, ngomongin kebaikan, ngomongin nikmat Allah. Saya bisa ini karena Allah itu. Ini mah ini mah ya, ada saya berangkat haji dengan begini-begini. Artinya mengingat nikmat-nikmat Allah. Kemudian ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini di antara kunci bahagia.
Apa manfaatnya? Satu, selalu bersyukur. Yang kita ingat nikmatnya Allah, maka akan menghadirkan bahagia. Artinya, ketika kita sering ingat nikmat Allah, maka insya Allah kita akan jadi pribadi yang bersyukur. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, aku tambah. Ya. Jadi yang diingat cuma kebaikan apa nikmat Allah memang. Kalau musibah, penderitaan, boleh kita ingat enggak? Boleh, tapi hanya sekedar membelajar. Dan hakikatnya Pak, hakikatnya derita apapun musibah itu nikmat bukan Pak? Bisa. Jadi makanya ketika kita anggap semua sebagai nikmat, maka kita bisa memperhatikan, ya Allah, sungguh ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh tidak ada satu pun yang kau ciptakan ini batil ataupun buruk. Meskipun musibah, aku merasakan ada manfaatnya, apalagi nikmat. Sehingga orang-orang yang bahagia itu lebih cenderung mengatakan, udah, mau nikmat memang itu nikmat, mau musibah itu juga nikmat. Kita makanya jauh ya. Tapi kita berusaha. Terus ingat nikmat apa? Akan memiliki sifat qanaah, berpuas hati dengan nikmat. Ya Allah, aku terima. Ya, nikmat kalau dibayar buatku yang ini cukup, kata cukup. Meskipun secara manusia udah kerja dari pagi cuma dapat segini. Ketika kita ingat nikmat, iya ya, kan saya bisa kerja juga gara-gara nikmat dari Allah. Yang penting aku udah berusaha, udah berikhtiar, hasil berusaha kamu. Ketika Allah kasih sedikit, ya sudah, ini aku terima. Aku yakin dibalik nikmat misalnya, kira-kira ini menjadi kebahagiaan kita, sehingga ketika kita memiliki sifat qanaah, kita tidak iri dengan orang yang dengan nikmat yang orang lain dapat. Berikutnya apa? Menangin jiwa, itu ingat nikmat. Kemudian mengobati sedih dan duka cita. Tadi misalkan dapat sakit, ya Allah, karena Rasulullah bilang begini, tidak ada satu penyakit pun meskipun hanya menusuk duri, melainkan itu akan menjadi penghapusan dosa. Berarti sakitku ini adalah nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Jangan gelisah jadi tenang. Ya, jadi kita sudah banyak belajar itu, saya yakin sudah bisa praktek. Kemudian sadar bahwa nikmat dunia itu kecil dan sementara. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah nikmat yang sementara, yang menipu. Maka jangan sampai kita terjajah dengan nikmat dunia. Terakhir, dijanjikan tambahan nikmat lainnya. Tadi ketika bersyukur, dengan nikmat, Allah akan tambah nikmat. Nah, ini manfaat di antara kita ingat nikmat. Dan ini bagian dari cara kita meraih bahagia. Terus derita versus nikmat. Coba kita renungkan, Pak. Kita renungkan, Pak. Kita sudah menerima nikmat, sudah pernah menerima derita, sudah belum? Sudah. Karena itu dua mata uang kan, nikmat dan derita itu dua. Itu kehidupan dunia pasti ada. Coba kita tanya, karena pertama, berapa lama sih? Mana yang lebih lama, derita atau nikmat? Lebih lama waktunya. Allah kasih kita derita atau Allah kasih kita nikmat lebih lama mana? Tentu jawabannya iya ya. Saya dikasih operasi mata sebulan berbulan nggak bisa, tapi puluhan tahun hidup, itu kan. Jadi renungannya ketika dapat derita, sedikit, nikmat Allah begitu banyak. Insya Allah itu akan menghadirkan bahagia.
Ya, kita bisa renungi masing-masingnya. Kemudian apakah derita itu terus menerus? Tidak. Bagaimana dengan nikmat? Ternyata nikmat itu terus Allah kasih meskipun kita tak minta. Saya yakinnya bapak tidur gak minta balikin mata, begitu bangun mata melek. Ya, nggak minta besok nafas sejalan atau tetap kita bisa bernafas, begitu bangun nafas masih bisa. Allah tidak pernah memilih siapa yang akan tinggal, semua dikasih terus menerus, bahkan kita bermaksiat di atas nikmat Allah. Kalau begitu badai pasti berlalu. Betapa ternyata memang kita perlu banyak ingat nikmatnya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus sabar dalam derita akan menjadi penghapusan dosa tadi. Kata syukuri aja, itu jadi penghapusan dosa. Berarti pernah sampai ketika misalkan kita diberikan derita agak besar berjadi syukur banyak dosa. Cuma setiap begitu Pak ya, jangan sampai kita lagi menyembuh orang sakitnya parah, biasa udah pernah dosa banyak, dan begitu Pak. Ya itu malah pakai stres ya, mati aja. Ya Allah, ketika engkau ingin menghapuskan dosa orang dengan cara, ya Allah, pelihara aku dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan menjawab aku sakit gitu. Ya, itu saya juga begitu. Semoga engkau jauhkan aku dari hal-hal faktor-faktor yang menyebabkan begini, gitu. Jadi ketika kita sabar dan justru Allah berikan penghapusan dosa dan juga Allah akan berikan rahmatnya buat kita. Ingat mengenai. Kemudian syukur dalam nikmat akan ditambah nikmat tadi, ya kan? Ya, lain syakar tadi renungannya. Kemudian derita dan nikmat adalah ujian cinta dari Sang Maha Cinta. Maka tadi pertanyaannya, apakah ada derita bagi orang yang beriman? Semuanya dianggap sebagai sebuah nikmat. Nikmat dalam bentuk kesenangan dan nikmat dalam bentuk kesedihan. Ketika kita misalkan kehilangan orang yang kita cintai, orang yang meninggal, sedih, tapi iya, ini semua punya Allah. Ketika yang punya ambil, ya kita bisa apa? Itu nyawa, apalagi harta, ya kan? Apalagi tahta, semuanya milik Allah. Ketika saat Allah ambil, relakan, ikhlaskan. Nah, gitu kira. Artinya bahwa ujian cinta dari Sang Maha Cinta. Maka apakah masih kurang bahagia? Itu Pak. Kurang. Ya, kalau dalam sini kayaknya kok nggak pantas ya kalau bilang saya nggak bahagia, Pak. Ya kan, seperti itu. Makanya jangan overthinking. Ya, overthinking ini bisa membuat orang panik dan bahaya. Itu dibikin sama dia sendiri, terlalu lebay pemikirannya sehingga bayangannya. Nah, ini kiat yang ketiga, banyakin zikir serta ingat nikmat, insya Allah hati akan bahagia. Satu lagi, yang keempat sekarang, dua-duanya. Ini gampang, yang keempat ini gampang. Kalau yang ini, yang ketiga ini agak butuh pendalaman materi, butuh penanganan. Karena seringkali kita protes di atas nikmat Allah. Ya Allah, kok cuma segini, udah dapat padahal. Udah dapat, apa yang tidak dapat coba? Kita suka begitu nggak? Suka begitu kita. Maka boleh jadi ketika kita udah bahagia belum, nah gitu. Ternyata hati kita memang belum bahagia, belum bisa membahagiakan hati kita. Yang keempat, untuk meraih bahagia
lihat ke bawah dan jangan banyak berkhayal. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Apa artinya? Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat orang yang berada di atas kalian. Dalam apa? Dalam hal nikmat dunia, harta dunia, kekayaan, jabatan segalanya. Lihat ke bawah, lihat kesehatan kita, lihat ke bawah, jangan ke atas. Karena hal tersebut lebih pantas untuk kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini prinsipnya Pak, untuk mendapatkan bahagia. Dan seringkali prinsip Rasulullah ini kita angkat sehingga kita merasa gak bahagia, terus nyalahin Allah. Masya Allah, gak tahu siapa. Lihat orang yang lebih rendah dari kita, jangan ke atas semua dalam hal harta dan kesenangan dunia. Tapi kalau dalam ibadah sebaliknya, ibadah ketaatan kita perlu lihat yang lebih. Wah, dia bisa ini, wah bisa ini. Kalau kita dalam ibadah melihat yang rendah, udah merasa paling ahli surga. Untuk gua soal kalau tiga gitu kan. Ini dalam harta dan senang dunia, lihat orang di bawah, jangan lihat ke atas. Karena kalau kita melihat orang yang lebih daripada kita, maka akan menjadikan kita semakin bersyukur. Kalau kita melihat ke atas kita selalu meremehkan nikmat Allah. Ingat Pak, Allah amat sangat benci kalau kita meremehkan nikmatnya. Sebagaimana Bapak Ibu kesel banget kalau nikmatnya kita kasih dia ini doang. Oh sama Pak, bagi saya Pak, kita kasih 5.000 segini doang Pak, kesel. Wah, kira-kira tadi kita dikasih 5.000 kurang dari itu meremehkan. Intinya apa dari saudara ini sabda apa? Intinya ya, fokuskan pandangan kita kepada orang yang mungkin lebih miskin dari kita, lebih berat penyakitnya dari kita, lebih menderita. Alhamdulillah kita punya motor gitu-gitu, itu masih jalan. Alhamdulillah. Sehingga fokus dalam pandangan ini akan menyebabkan kita semakin bersyukur ya Allah. Tapi palingkan, hilangkan pandangan kita dari orang yang boleh jadi lebih kaya dari kita, lebih makmur dari kita, lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi satu dari kita. Boleh kita lihat tapi segera palingkan. Kita kira-kira jangan tinggi. Ya, ini Allah tadi selalu sadar ini. Jadi fokusnya kepada yang lebih rendah, palingkan dari yang lebih atas. Manfaatnya apa? Manfaat dari fokuskan dan palingkan tadi, satu, melihat dirinya lebih beruntung dengan takdirnya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih begini gitu. Sehingga dia merasa bersyukur lagi bagaimanapun keadaannya. Kemudian selalu merasa ridho dan puas serta bersyukur kepada Allah. Ini manfaatnya kita banyak lihat ke bawah. Tidak ada iri hati dengan takdir orang lain. Kadang-kadang yang bahaya itu kita ada kita kepengen, kita gak suka dengan nikmat orang lain terima, bahkan kita pengen nikmat itu hilang dari dia. Itu bahaya kalau mereka itu hasut. Kalau ini insya Allah enggak. Kemudian manfaatnya apa? Tidak timbul niat jahat, nyolong, merampok segala macamnya, dan juga penyakit hati. Kemudian juga tidak terbuai dengan khayalan dan angan-angan semua. Aduh, enak banget ya, enak banget ya punya TV 40 in. Akhirnya TV di rumah yang 30 gak kelihatan.
Oh, TV sakit. Di rumah kita punya TV 30, TV-nya jadi nolakin nggak kelihatan karena kita melihatnya penting. Itu gampang, nggak kaya. Terus juga manfaatnya jiwa tenang, semakin kuat sadar kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau. Ini di antara manfaatnya. Apalagi apa kira-kira manfaatnya banyak lihat ke bawah. Silakan. Tidak berhenti-hentikan. Ya, menikmati sekarang. Dan ini bini saya. Gitu. Wah, jangan harta udah dapat segini lah. Yang penting bisa dapat seperti ini, Allah masuk. Itu manfaatnya banyak. Ini sengaja saya titik-titik bisa bapak bisa untuk ekspor lagi. Apa yang manfaat? Intinya tadi itu kita lebih bersyukur. Ini Pak kiat-kiat yang akan mengantarkan kita kepada bahagia. Jangan banyak menanya. Kalau ngayal andaikan umpama ada gitu ya. Apa namanya nggak sampai bahkan turun amal itu panjang anak-anak itu akan membuat bahaya gitu. Tidak ada bahagia. Nah ini kesimpulannya materi hari ini aku sambungnya bahwa bahagia itu pertama kiatnya iman dan amal soleh. Kuatkan ya, amal soleh kita harus berdasarkan iman pun dibuktikan dengan amal soleh. Maka nanti Bapak rasakan tuh ketika bisa ya Allah, atau misalkan ketika Allah berikan kepada kita izin atau nikmat untuk bisa umroh, kemudian kita sholat di Madinah, itu bahagia. Kemudian gemar berbuat kebaikan. Ingat tadi prinsipnya in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kata berbuat baik itu buat dirimu sendiri. Wa in asatum fala, dan kalau berbuat buruk tetap dapat balik ke diri sendiri. Dan yang ketiga, zikir dan ingat nikmat. Insya Allah akan bahagia. Sirami hati kita dengan zikir kepada Allah, ingat-ingat apa namanya nama-nama disebut Allah, kemudian ingat juga nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Insya Allah hati akan bahagia. Dan yang keempat, saat ini lihat ke bawah dan batasi hayalan. Boleh kaya tapi jangan makan hayalan. Ya Allah, nanti pengen deh saya punya anak, dia punya rumah sendiri, itu boleh kaya. Tipis ya, ada hayalan harapan tipis ya, tapi seperti hayalan mungkin lebih pada yang nggak mau kejangkau gitu. Tapi kalau tadi kan sebagai harapan ya Allah, nanti saya punya anak, punya rumah sendiri, gitu. Nah ini apa namanya? Nah, sambung Pak. Pak dulu. Ini 4 juga kayaknya berat banget nih. Tapi insya Allah ini akan mengantarkan kita kepada bahagia. Bahagia itu sederhana, tapi kalau kita nggak punya ilmunya, susah banget. Saat ini kita belajar, insya Allah kerasa iya. Terus ada pertanyaannya, apakah kita masih merasa bahagia? Nah, itu pertanyaan besar. Mudah-mudahan ini harapan kita, semoga apa namanya kita menjadi pribadi yang semakin bersyukur, semakin apa namanya menganggap nikmat Allah itu luar biasa, dan bahkan semua yang Allah tentukan buat kita adalah nikmat darinya khusus buat kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda. Ada yang segini, ada yang segitu, ada yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Maka nikmati nikmat tersebut dengan perasaan cinta, dan insya Allah nantinya bahagia itu akan Allah berikan kepada kita. Banyak yang baca adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus saya. Kemudian kalau sholat, Bapak boleh nih ketika tiap sholat bacanya alam nashrah laka sadrak. Rakaat keduanya inna a'tayna kal kautsar. Itu ijazah dari guru saya Pak. Jadi kadang kalau sholat
terakhirnya apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al usra pakai alif lam. Dalam bahasa Arab itu cuma ada satu di antara sesungguhnya satu kesulitan. Ada yusra, yusra itu nakirah, tidak ada alif lamnya. Maka maksudnya apa? Banyak jalan keluar. Artinya apa? Satu kesulitan Allah berikan jalan keluar yang banyak. Akan menangkan hati kita. Lepas keduanya, sungguh ya Allah, nikmat sangat besar. Inna a'tayna al-kautsar. Harapannya semoga aku jadi lagu syukur dan bertambah nikmat. Bapak boleh ya. Insyaallah itu akan menghadirkan bahagia dan perasaan tenang dan sebagainya. Baik, demikian ada yang mau didiskusikan. Ada? Ya, Pak Haji. Salam. Itu tentang puasa Dzulhijjah, utamanya yang 9, hari ke-9. Itu niatnya puasa 9 Dzulhijjah atau puasa sunnah Arafah? Yang tanggal 9-nya. Iya, tanggal 9-nya, khusus tanggal 9-nya. Karena itu agak berbeda, nanti kalau jatuhnya agak berbeda. Ya. Terima kasih. Baik. Memang ini selalu jadi masalah tahunan nih. Ustaz, dan sering terjadi. Perbedaannya kan tanggal 9 itu disebut hari Arafah, ya Pak. Hari Arafah. Dan hari Arafah itu dinamakan hari Arafah karena di tanah suci orang-orang yang berhaji sedang wukuf di padang Arafah. Berarti dalam pandangan logika seperti ini, berarti tanggal 9-nya harus sesuai dengan wukuf di Mekah sana. Tapi para ulama itu telah membahas ini sudah lama bahwa setiap tempat, setiap daerah itu berbeda maklaknya. Ya, makanya boleh jadi di sini lebarannya belakangan, di Mekah duluan. Ya. Nah, ulama mengatakan bahwa puasa tanggal 9 itu dinamakan puasa Arafah, tidak harus waktunya berbarengan dengan wukuf di Arafah. Karena tiap daerah, tiap negara berbeda waktunya. Boleh jadi ketika nanti malam kita tidak melihat hilal, Arab Saudi bisa jadi melihat lalu lewat, sehingga seolah-olah kita masih berpuasa, dia berpuasa. Sama seperti terjadinya ketika Idul Fitri. Tapi kalau di kita entah sore sudah melihat hilal, di sana pasti melihat. Karena posisi kita itu 2-4 jam daripada Arab Saudi, 4-5 jam itu. Nah itu, maka kalau seperti ini, maka perbedaan waktu Indonesia dan di Arab Saudi itu tidak menjadi patokan untuk menyebutkan tanggal 9 hari Arafah. Maka tadi bagaimana niatnya, Ustaz? Karena waktunya beda. Di sini kita tanggal 9, di sana dia udah bisa kira-kiranya. Maka sekali lagi penentuan tanggal 1 sampai 9 itu adalah berdasarkan hisab rupiah di negara kita sendiri. Dan puasa itu tetap tanggal 9-nya disebut hari Arafah meskipun wukufnya beda. Nah, maka dengan demikian niatnya ya niat puasa sunnah Arafah. Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Itu bagian. Jadi tetap kita niat. Tapi kalaupun ya karena memang begini, ke tanah Arafah itu karena wukuf. Kalau enggak niat sunnah apa? Saya niat puasa sunnah
tanggal 9 haji apa juga. Kan niatnya itu hanya takut aja penekanan kepada niat kita berpuasa sekarang. Hakikatnya saya hari ini puasa di tanggal 9 gitu. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung pada ya niat bebas, mau pakai niat sunnah Arafah boleh, niat hari 9 juga boleh, karena memang dalilnya Rasulullah menganjurkan puasa dari awal sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi silakan saja dipilih. Kalau mau lebih nyaman kita Arafah, niat sunnah Arafah. Rasulullah menekankan puasa Arafah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita setahun yang lalu dan akan datang. Ya, jadi dua-duanya nggak ada masalah menurut saya. Cuma kalau mau ngikutin yang Rasulullah bilang, sudah kita niat sunnah Arafah, puasa Arafah, meskipun waktunya beda. Karena kan zaman dulu Pak, sekarang kita bisa lihat jam, ya, jadi bisa menentukan di sana belum. Tapi zaman dulu tidak ada jam, apalagi nggak ada video internet segala macam itu nggak ada. Jadi mereka menentukan sebenarnya dia nggak tahu ada 20 atau belum. Tapi tetap puasa tanggal 9 tadi. Ya, kalau kita kan sekarang udah bisa melihat nih di YouTube, bisa udah wukuf. Kita gitu. Jadi hukumnya tentang perbedaan zona itu tetap berlaku. Dari dulu sudah dibahas. Jadi makanya ya kita ngikutin yang sisanya sebagaimana Ramadan atau berusaha. Ya. Jadi tunggu pemerintah sehingga nanti menetapkan tanggal 9 ini apa. Itu mungkin Pak. Jadi lebih kalau saya lebih terbuka saja karena ini sunnah sunnah. Ya, mau diniatinnya mau kita sunnah Arafah silakan, sunnah tanggal 9 haji insya Allah silakan. Bahkan misalkan bertepatan dengan hari Senin misalkan, ya bisa kita tahu ya, puasa Arafah, puasa bulan haji, puasa hari Senin misalkan gitu. Jadi semua amalan-amalan itu talafuz biniyatnya, nawaitu itu hanya sifatnya menguatkan saja. Ya. Meskipun Mazhab Syafi'i menekankan itu, usahakan supaya hati dengan lidah magic ucapkan nawaitu, ucapkan sholli gitu. Ya, tapi kalau ada fungsinya demikian wajib. Ya. Intinya puasa. Tapi zaman ini ya, kalau misalkan bapak ibu memang tidak mungkin berpuasa, ya sudah. Ingat ini sunnah. Tapi sunnahnya kalau bisa ya sunnahnya dipaksakan dan dikuatkan agar insya Allah benar-benar terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu sering atau mendengar nasihat atau siapapun yang bernasihat, tapi nasihat itu yang memberi nasihat tidak bisa melaksanakan masalahnya. Sebagai contoh tadi disebutkan Bapak Ustadz mendoakan kesenangan, kita doanya pasti akan senang, tapi kalau masalah diderita itu akhirnya berkaitan dengan orang yang menderita. Nah itu kita sering terjadi kontra. Ya katakanlah kamu sakit sabar, sementara kalau orang yang sakit namun atau kayak penahun apa permainan karena nggak bisa jalan sehingga menyusahkan orang lain. Nah ini nasihat kita ini kan kita nggak bisa melaksanakan ini, bagaimana masalah? Jadi sakit jadi nyusahin kita gitu Pak. Iya benar. Jadi gitu ya. Nah ini sih. Tapi nasihatnya ya kan kamu sabar misalnya. Tapi permanen gitu kan. Iya memang memberikan nasihat itu memang susah mudah. Jangankan orang lain Pak, coba cek. Bapak nasihatin diri sendiri susah apa mudah? Wah itu nasihat yang sering kita langgar, betul loh. Coba deh cek enggak. Kita nasihatin diri sendiri sering kita langgar kan? Sering. Padahal kita itu kepada diri kita.
Apalagi ketika kita menasihati orang lain yang itu bukan dari kekuasaan kita. Maka Bapak bisa lihat ketika satu kali dikasih nasihat dia menerima, oke. Tapi begitu dikasih nasihat tidak terima, udah jangan dinasihatin lagi. Artinya kita hanya gini Pak, maksudnya nasihat itu jangan sampai keluar nasihat dari mulut kita lagi, karena ini orang mungkin tidak terima. Ya, karena dia tidak terima. Maka apa kita lakukan? Doakan. Ini mengkiaskan dari hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Jadi intinya bisa dikiaskan, kalau mengasih nasihat, nasihati dengan perbuatan. Kalau nggak bisa dengan ucapan, tapi dengan hati. Kalau bisa dengan hati, maka maksudnya apa? Ketika kita nasihatnya nggak bisa, doain aja dalam hati kita. Ya Allah, semoga Engkau jadikan dia semakin sabar, semakin menerima, semakin ikhlas, gitu Pak. Karena nanti kalau misalkan kita nasihatin orang dan dia tidak terima, itu kesalnya berbalik ke kita. Betul? Lu jadi nasihat kita jadi kita kesal. Kita nasihatin, dia tidak terima, menyerang balik, itu bisa jadi kita jadi kesal juga. Maka menasihati itu kita bisa lihat waktunya. Sama di rumah tangga juga begitu. Bapak atau ibu nggak bisa nasihatin ketika lagi berantem. Ketika kita lagi lagi konflik berantem, nggak bisa. Maka waktunya kapan? Habis sholat, di rumah di tengah di ruang makan, di ngobrol baik, gitu kan. Kemudian di perjalanan itu nasihat. Jadi memang nasihat itu ada timingnya juga. Jadi kalau tadi jawaban saya, nasihat sekali nerima, yang kedua kali menerima, ya sudah, jangan lagi pakai lisan tapi hati baik. Pak, doa kita kepada orang lain tanpa dia tahu, itu doa yang makbul. Ya, tanpa dia tahu kita berdoa dia, itu doa yang makbul. Maka kekuatan kita hanya bisa itu Pak. Kekuatan kedua, wahiyat al-aful iman, dan itu adalah bagian iman yang hanya lemah. Artinya udah kita doakan ya Allah, semoga. Jadi itu memang ujian buat kita juga. Tinggal ilmu ini kita bisa menata hati kita. Jangan sampai dia sudah menderita akibat perbuatannya, ditambah menderita dengan ucapan nasihat kita. Boleh jadi kita niatnya baik, tapi yang namanya hatinya keras. Kan kayak gini Pak, ini ditutupin, dituangin air, entah nggak masuk. Hatinya masih tertutup, masih keras, sehingga dia nggak bisa terima. Maka buka dulu, apapun yang Bapak kucurkan pasti masuk. Bagaimana cara bukanya? Minta sama Allah, doain. Ya Allah, nanti dia Allah yang berubah hati. Begitu mungkin Pak. Insya Allah mudah-mudahan bisa di ya. Baik saja itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan semoga Allah bimbing kita nih Pak untuk bisa merasakan bahagia dengan apapun yang Allah takdirkan buat kita. Karena bahagia itu mudah dan bahagia itu mahal. Maka ketika Bapak sudah punya rasa bahagia, maka kita sudah memiliki sesuatu yang mahal dan mewah. Maka pantas kalau kita dibilang sebagai orang yang kaya. Kenapa? Karena setiap harinya kita sudah bahagia. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardhu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marfu'an wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tad'al lana fina wa la hawalaina wa la mimman yasba'una shaqiyyan wa la maqruban wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih kurang maaf, wallahu muwaffiq ila